warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kasi dan juga Mas Ahlis, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita berada di sesi kita hari ini, sesi kelas D. Dengan materi kita hari ini adalah bagaimana mengenal struktur artikel. Sebelum kita membedah jurnal-jurnal Bapak Ibu dan terakhir itu kita sudah sampai di jurnal Tafhim, maka kemudian saya ingin share satu slide untuk mengingatkan kita kembali bagaimana strategi dan teknik untuk menyiapkan manuskrip publikasi. Jadi ini supaya untuk menyamakan persepsi kita terkait dengan penyiapan artikel. Ini saya ingat sekali dan saya kutip ini pernyataan Prof. Heru Susanto, Wakil Rektor 2 sekarang di Universitas Diponegoro, bahwa tidak ada cara terbaik untuk mengetahui bagaimana karya-karya kita, dalam hal ini juga jurnal yang kita kelola supaya bisa mendapatkan outreach secara internasional, kecuali dengan mulai menulis dan mensubmitnya artikel kita. Walaupun pada akhirnya artikel kita atau jurnal yang kita submit kepada lembaga-lembaga pengindeks itu mendapatkan penolakan, itu adalah makom yang kita capai. Tetapi jangan sampai kemudian Bapak Ibu berhenti mensubmit artikelnya atau mensubmit jurnalnya hanya gara-gara khawatir itu kemudian kita ditolak atau kemudian akan diembargo. Dan alhamdulillah di keluarga besar Kementerian Agama kita bersyukur jurnal Islamic Arsitektur dari UIN Malang baru saja diterima di Scopus, dan ini menandakan bahwa apa yang menjadi pesan dari diterimanya jurnal Islamic Arsitektur ini adalah tentu Bapak Ibu harus lebih fokus, harus lebih detail dalam menyiapkan artikel, karena untuk penilaian di Scopus sendiri mereka kemudian tidak menilai soal manajemen, tidak masuk ke dapurnya OJS, tetapi mereka menilai konten secara total. Lalu kemudian untuk melihat ya sesungguhnya apa yang menjadi tren atau percakapan di media sosial, ada yang boleh kita akses yaitu fitur di Google Trend. Jadi kita mengenal Google Scholar, Google Books, Google sebagai rumah utama, lalu kemudian ada Google Trend. Di sini kita bisa melihat apa yang menjadi diskusi yang sudah berlalu dan juga begitu pula diskusi-diskusi yang menarik dalam bidang keilmuan kita. Termasuk adalah para pengelola jurnal harus rutin untuk mengikuti konferensi dalam bidang ilmu yang kita tekuni atau bidang ilmu yang merupakan pilihan aim and scope jurnal kita, sehingga jurnal yang kita kelola senantiasa up to date dan memberikan nuansa-nuansa kebaruan dalam ilmu pengetahuan. Lalu kemudian kita juga harus melihat bagaimana kualitas peneliti yang baik, ya, di mana kemudian bahwa penelitian adalah sesuatu yang penting dan juga menarik. Begitu pula metodologi yang valid, di mana metode yang digunakan senantiasa mengacu kepada tren ataupun kaidah-kaidah yang disepakati oleh dunia internasional. Lalu kemudian karena di grup kita ini ada jurnal-jurnal sains, jurnal-jurnal yang menggunakan topik-topik aim and scope yang sains, maka tentu harus mengikuti validitas subjek, validitas sampel, begitu pula validitas populasi yang digunakan. Lalu perlu juga diperhatikan kembali adalah data yang mencukupi untuk standar publikasi internasional. Jangan sampai kemudian justru kita menggunakan kaidah atau pola ataupun patron sendiri yang justru dalam konteks internasional ini tidak diakui atau tidak digunakan sama sekali. Lalu kita lihat juga bahwa kualitas tulisan yang baik, ya,
Yang pertama adalah ada kualitas sains yang ada di dalamnya. Dalam hal ini ada sesuatu yang dapat diverifikasi, ada sesuatu yang menjadi pesan dari artikel atau tulisan yang kita terbitkan. Yang kedua adalah author guidelines yang dalam sesi sebelumnya kita diskusikan secara khusus. Ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai Bapak Ibu justru menerbitkan sebuah artikel yang berbeda sama sekali dari pedoman penulisan atau author guidelines yang Bapak Ibu terbitkan sendiri. Lalu berikutnya adalah kita tentu perlu menghindari sebentar sebelum ke plagiarisme adalah bagaimana penggunaan bahasa Inggris yang baik, di mana kemudian logika atau penggunaan bahasa sebagaimana native speaker boleh menggunakan Google Translate, tetapi setelah itu harus dicek kembali dalam konteks tertentu. Jangan sampai suatu waktu Google menerjemahkan Universitas Negeri Malang dengan State University dan bahkan Malang diterjemahkan menjadi Unlucky City. Ini tentu harus dicek berulang. Dan yang terakhir adalah hindari plagiarisme, yaitu copy paste dari berbagai jurnal. Ini juga menjadi perhatian kita. Selanjutnya adalah artikel, ya, karena kita harus senantiasa berlatih menyunting. Sesi Senin kemarin kita mendiskusikan bagaimana menyunting artikel, maka kita harus berlatih secara terus-menerus. Maka di sini ada pesan dari pepatah bahasa Inggris bahwa practice make perfect, bahwa dengan berlatih secara terus-menerus ini akan menjadi kesempatan untuk menyempurnakan pengalaman maupun juga keterampilan yang kita perlukan dalam pengelolaan jurnal. Ada dua hal untuk menyempurnakan ini. Pertama, banyak membaca jurnal internasional, lalu kemudian kita perlu berlatih secara terus-menerus sehingga kita bisa mencapai kemahiran dan dalam hal ini tentu kredibilitas jurnal kita. Berikutnya lagi adalah strategi menyiapkan manuskrip, ya. Maka tentu jurnal yang kita kelola sebagai sebuah jurnal sasaran bagi para penulis harus kita tempatkan dalam indeks seluas-luasnya. Ya, hanya saja kita perlu berhati-hati jangan sampai terjebak pada indeksasi-indeksasi yang predator. Maka kita mulai dari Google Scholar, DOAJ, lalu kemudian berlangganan Crossref, lalu kemudian pelan-pelan ke akademik Microsoft, lalu kemudian termasuk repositori kampus kita untuk menyimpan secara khusus, lalu kita meranjak ke WOS, lalu kemudian WOS dalam hal ini adalah Emerging Citation, ya, lalu kemudian berikutnya adalah Scopus dan WOS yang lebih tinggi. Melengkapi komposisi sangat disarankan bahwa kita konsisten pada struktur artikel yang ada, lalu kemudian komposisi yang tepat, ya, jangan sampai seperti diskusi di sesi Senin kemarin kita justru melihat bahwa ada artikel-artikel yang justru ditulis dengan atau tanpa tujuan penulisan. Ini kemudian mencerminkan bahwa artikel tersebut belum lengkap secara komposisi. Begitu pula pada bagian state of the art di dua tempat, di bagian pendahuluan dan di bagian diskusi, itu harus terlihat tidak saja dalam maknawi, tetapi harus tersurat langsung di situ. Mana yang menjadi recent development atau perkembangan terakhir dari keilmuan yang kita terbitkan dalam jurnal yang kita kelola. Lalu kemudian saya ingin mendiskusikan strategi menyiapkan manuskrip. Dengan demikian kita boleh mengedukasi para penulis kita untuk melihat di sini. Yang pertama adalah artikel, ya, disiapkan untuk jurnal yang kita kelola itu tentu ada gaya selingkungnya dan
jikalau memungkinkan kita pelan-pelan mengkonversi jurnal kita menjadi jurnal full dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena ketika kemudian kita tulis dalam bahasa Indonesia, boleh jadi adalah outreach atau kemudian pembaca jurnal kita terbatas, dan paling tidak adalah kita sudah menyiapkan diri untuk mendaftarkan ke DOAJ. Ini supaya bisa terbaca secara luas. Walaupun kita tulis dalam bahasa Indonesia, tetapi kemudian sudah terindeks ke DOAJ, ini satu hal yang sangat bagus. Itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua adalah melengkapi komposisi. Ya, komposisi IMRAT ditambah CAR ini sangat penting, di mana kemudian tidak lagi ada subjudul literatur review dan sebagainya. Dan bahkan kita sudah mendiskusikan juga pada edisi Jumat yang lalu perlunya ada acknowledgement bagi artikel jikalau itu berasal dari riset yang didanai APBN atau didanai oleh RKKL kampus kita masing-masing, maka kemudian sangat direkomendasikan untuk adanya acknowledgement. Paling tidak mempermudah Bapak Ibu untuk pengecekan di BPK atau inspektorat ketika terdapat pemeriksaan. Method, ya, lalu result and discussion, berikutnya conclusion, acknowledgement, and reference. Ini komposisi yang secara umum. Ini masih banyak typo Bapak Ibu karena baru mengconvert dari layout slide yang lama menjadi layout yang sekarang. Lalu kemudian kita diskusikan kembali apa yang disebut dengan state of the art, yaitu di mana bahwa kita perlu menunjukkan apa yang telah dilakukan ilmuwan yang lain dalam kajian serumpun, lalu topik-topik apa saja yang sudah dilakukan oleh penulis dalam topik ini, termasuk perbedaan dari apa yang dilakukan dengan sekarang. Jadi harus tersurat di situ apa yang menjadi topik keilmuan yang dikaji langsung oleh penulis. Ya, berikutnya strategi yang keempat adalah kita perlu mengecek temuannya. Temuannya di sini adalah apakah sudah ada novelty atau kebaruannya. Ketika kita menunjukkan bahwa ada kebaruan, maka kita harus menyampaikan dalam bagian hasil. Ya, lalu setelah itu di bagian hasil harus dinyatakan keterbatasan termasuk rekomendasi penelitian lanjutan. Ya, ingat kembali di strategi pertama bahwa ada state of the art yang harus muncul di sini. Lalu kemudian strategi yang kelima adalah biasanya kita tidak ada discussion, itu harus ada pembahasan di situ, diskusi, boleh digabungkan antara hasil dan pembahasan, boleh juga dipisah, dua-duanya lazim. Hanya saja setiap jurnal tentu punya pandangan berbeda-beda, dan ini yang kita harus tuliskan dalam bahagian pedoman penulisan supaya betul-betul bahwa penulis kita itu taat dan patuh pada pedoman yang kita keluarkan. Kemudian yang kedua adalah pada bagian diskusi itu ada bahagian temuan yang membandingkan dengan temuan penelitian sebelumnya atau ilmuwan lain, dan tidak hanya sekedar mengemukakan di situ, tetapi kita perlu menuliskan secara khusus apa persamaannya kalau sama, lalu kemudian apa perbedaannya kalau berbeda. Strategi keenam, ya ini kita sudah diskusikan dalam topik referensi, di mana kemudian rujukan harus ditemukan dalam jaringan atau dalam online, 80% jurnal, 20% itu buku, lalu kemudian ada tahun maksimalnya, yaitu harus mutakhir, di mana kemudian 10 tahun terakhir. Itu strategi keenamnya. Strategi yang ketujuh adalah penggunaan bantuan manajemen referensi, ada Mendeley, ada Zotero, ada EndNote. Ya, kalau kemudian EndNote ini berbayar, maka perlu kita gunakan Mendeley atau Zotero. Catatan saya dari bedah jurnal sebelumnya, ternyata bahwa ketika kemudian kita menulis ya referensi, Bapak Ibu masih ada yang tidak konsisten, di mana di pedoman
dituliskan adalah footnote, justru kemudian dalam prakteknya tidak hanya footnote, tetapi juga ada body note dan bahkan tidak menggunakan referensi primer, justru menggunakan referensi yang sekunder, bukan lagi lapis kedua, tapi lapis ketiga. Karena si A dalam si B dan dalam si C. Ini menunjukkan bahwa tidak membaca buku langsung, buku si A langsung, tetapi justru membaca buku si C. Ini strategi ke-8, menghindari plagiat. Ya, dalam hal ini adalah ketika sebuah ide yang kita kemukakan termasuk dalam jurnal yang kita sudah terbitkan, itu kita dibolehkan untuk self citation, tapi jangan lebih dari 20%, ya, kecuali istilah-istilah yang umum. Ya, lalu kemudian kita perlu mengecek merujuk pada sumber yang pertama, bukan sumber yang sekunder, lalu kemudian gunakan paraphrase, dan tips yang kelima itu untuk penulis. Biasanya saya kemukakan bagi para penulis bahwa mereka harus menutup buku dan mulai menulis. Tidak perlu membuka buku saat mengetik, karena ini sangat rawan sekali terhadap plagiat. Ya, ini referensinya. Ya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian mengantar diskusi kita pada sore hari ini. Silahkan jikalau ada pertanyaan atau ada konfirmasi, ataupun juga sangat terbuka sekali slide yang saya kemukakan tadi itu dapat dikoreksi, ya, sehingga kemudian akan terjadi penambahbaikan dari slide tersebut. Silahkan Bapak Ibu, sebelum saya mulai pada bedah jurnal kita kembali. Ya, silahkan. Pak Wike, saya mau tanya. Silahkan Bu Rita. Iya, Pak, di jurnal At-Tarbawi itu kan saya sudah perbaiki template-nya itu dengan bahasa Inggris gitu kan. Di edisi-edisi sebelumnya kan berbahasa Indonesia gitu. Namun jika pada edisi ini gitu Pak, edisi ke-12 volume 2 ini, tidak semua artikel itu dalam bahasa Inggris. Kami masih mencampurkan, ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Apakah itu dibolehkan atau enggak gitu Pak? Boleh Bu Rita. Jadi Bu Rita boleh menggunakan dwi bahasa untuk sementara, tinggal dibuat komposisinya, dan itu sepenuhnya berada di kewenangannya Bu Rita. Ya, jadi boleh 50% bahasa Inggris, 50% bahasa Indonesia. Yang kedua, nanti kalau kemudian pada saat Ibu sudah siap full dalam bahasa Inggris juga boleh. Jadi pelan-pelan, tidak apa-apa, boleh. Silahkan yang lain Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, jikalau ada pertanyaan yang lain. Tadi saya menjawab pertanyaan Ibu Rita terkait dengan dwi bahasa, masih bahasa Indonesia, masih bahasa Inggris, tidak ada masalah. Ya, bahkan kita bisa lihat itu Bu, jurnal Studia Islamika. Studia Islamika itu bahkan pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Arab, lalu kemudian khusus untuk artikel timbangan buku itu kemudian menggunakan bahasa ini, bahasa Indonesia. Jadi tidak ada masalah, dan alhamdulillah di situ justru kemudian Studia Islamika menjadi jurnal yang kedua di keluarga besar PT KIN yang terindeks ke Scopus. Silahkan, jikalau masih ada yang lain. Pak, tadi kan ada Bapak jelaskan bahwa kita boleh mengedukasi penulis-penulis kita gitu kan. Artinya pengelola jurnal itu boleh mengadakan webinar tentang bagaimana cara menulis di jurnal kami gitu Pak ya? Oh, boleh Bu. Jadi bahkan Ibu boleh mungkin secara rutin mengadakan webinar, mengadakan seminar daring, atau apa istilah yang kira-kira disepakati atau mau digunakan. Ibu boleh mengundang orang-orang untuk menulis, bahkan menjelaskan, oh kami jurnalnya fokus ke bla 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 bla, satu. Yang kedua adalah itu kita lihat di jurnal Al-Jami'ah di UIN Jogja, mereka bahkan melaksanakan seminar internasional tuh Bu.
Ya, terkait dengan topik-topik yang mereka lagi minati dan artikel-artikel yang terpilih, artikel-artikel yang memenuhi syarat itu kemudian langsung masuk ke jurnal. Itu Ibu juga boleh lakukan tergantung istilah yang Ibu boleh gunakan, apakah kolokium, seminar atau conference atau apa saja yang Ibu sepakati itu boleh digunakan. Dan saya juga ingin share sebagai contoh adalah ketika kemudian 2 atau 3 tahun lalu mungkin saya ke Makau itu mengikuti satu conference yang dilaksanakan oleh jurnal dan alhamdulillah jurnal tersebut menerbitkan artikel saya. Jadi Ibu mulai melakukan seminar atau melakukan kegiatan untuk mengedukasi para penulis sehingga kemudian Ibu ketika Ibu mengedukasi para penulis maka tentu Ibu akan mendapatkan artikel-artikel yang bagus. Silahkan yang lain. Ibu Rita, saya silakan. nambah satu. Silakan. Ya. Jadi kan Pak berkaitan dengan hal yang tadi gitu kan Pak, kan saya ada melihat beberapa jurnal dari luar gitu kan Pak, kan dia di jurnalnya itu ada 3 item Pak, ada jurnal, ada buku, dan ada konferensi gitu. Memungkinkan nggak OJS kita buat juga yang seperti itu gitu? Dia khusus, dia ada memang edisi untuk jurnal, edisi buku, edisi konferensi, seperti itu dia Pak, yang di luar negeri beberapa jurnal yang saya lihat. Ya, Ibu Rita sangat terbuka Bu. Coba lihat jurnal Studi Islamika. Studi Islamika itu kan bahkan ada laporan kegiatan loh di bagian penerbitan salah satu artikelnya. Ada timbangan buku, ya ada laporan kegiatan, bahkan kalaulah umpamanya suatu waktu ada pakar dalam bidang pendidikan Islam wafat, maka kemudian Ibu sangat memungkinkan sekali membuat obituari. Jadi seperti yang kita sudah bahas dalam edisi sebelumnya, dalam sesi sebelumnya, bahwa sebuah jurnal tidak hanya menerbitkan artikel saja, bahkan letter to editor, surat kepada editor. Itu sangat mungkin Bu, dan itu juga menjadi hitungan Scopus. Jadi sederhananya adalah contoh nih, Ibu menerbitkan artikel, maka di bagian depan itu ada namanya letter to editor. Lalu kemudian artikel. Setelah selesai artikel ada book review. Ya. Lalu kemudian ada seperti yang satu tulisan di Studi Islamika yang menurut saya sebut dengan laporan kegiatan karena itu adalah sebuah respon terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh PPIM atau dilaksanakan oleh peneliti di PPIM. Jadi Ibu sangat terbuka untuk ada ragam, ada jenis ataupun macam-macam dari artikel yang diterbitkan. Termasuk adalah berasal dari konferensi. Kalau kemudian jurnalnya melaksanakan konferensi, itu sangat terbuka. Silahkan, masih ada Bapak Ibu? Ya, kalau belum ada, saya lanjutkan dengan bedah jurnal kita. Kemarin terakhir di Tafhim, ya. Sekarang kita lanjut ke jurnalnya Unislah. Ya, masih proses ini. Ya, ini. Ya, Vigo
Ya, kita lanjut ke jurnal Unisnu. Unisnu. Ya, sebentar Bapak Ibu, sepertinya jaringan saya agak lambat. Ya, jurnal An-Nida. Jurnal An-Nida, kemudian ini sudah volume 12. Kita lihat terbitannya. Ya, table of content. Ini. Ada yang dari jurnal Al-Nida ini? Kalau belum, saya lewati Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Oke, belum bergabung. Oke, saya Kariman. Ya, sebentar Bapak Ibu, ini agak lambat. Ya, ada dari jurnal Kariman, jurnal Pendidikan dan Keislaman. Tidak ada juga. Tarbawi, Yayan Langsa. Ya, saya Pak. Oke. Sepertinya page-nya bermasalah tuh, Bu. Ini nih, tulisannya. This page isn't working right now. Mungkin karena ini Pak, di sini kami baru tadi mati lampu Pak. Ada gangguan berarti mungkin. Oke, ada gangguan, ada masalah. Kita lewati dulu ya, Bu. Ya Pak. Oke. Tarbawi, kita lanjut ke ikhtibar. Mudah-mudahan ikhtibar bisa terbuka ini. Ya, sepertinya sama ya. Dari ikhtibar juga dari Yayan Langsa. Iya, sebentar saya coba. Oh, sudah bisa terbuka. Jurnal Ilmu Pendidikan. Ya, kita lihat artikelnya. Ada dari Al-Ikhtibar ini? Tidak hadir juga? Kita langkahi ya. Oke, Pak, kalau hadir. begitu saya hadir, Pak. Oh, ada. Sebentar. Oke, Al-Ikhtibar. Kita lihat kerjasama orang tua dan guru dalam memotivasi siswa menghafal Al-Quran. Maka yang diperhatikan yang pertama adalah penulisan Al-Quran itu masih transliterasi yang tidak mengikuti kepada transliterasi yang kamus besar bahasa Indonesia, ya, diperhatikan kembali. Ya,
lalu Robi Aksyari. Ya. Ada berapa orang penulisnya ini Pak sampai harus dituliskan dan kawan-kawan? Ada 3 orang tuh Pak. Dari apa, kumpulan skripsi. Ya, kalau 3 berarti masih bisa Pak. Ada Robi, penulis kedua, sampai ke-5 itu masih bisa dituliskan di situ. Kalau di artikelnya 3 saya buat. Hanya saja kan Google Scholar itu memanen dari metadata yang Bapak masukkan di OJS-nya. Dia tidak akan memanen dari artikelnya. Sehingga saya khawatir jangan sampai kemudian ketika yang dipilih oleh mesin ya atau algoritma Google Scholar itu justru Robi Aksyari dan kawan-kawan tadi itu. Jadi rekomendasi saya rekomendasinya Bapak cantumkan saja secara lengkap. Tadinya seperti ini Pak, beliau katakan cukup 1 orang aja gitu Pak. Walaupun di artikel ada 3 nama, cuman karena saya lihat 3 orang itu tidak adil rasanya, saya buat juga dan kawan-kawan gitu Pak. Seperti itu. Oke, tidak ada masalah. Jadi apa yang saya ingin kemukakan adalah kita harus mengedukasi pengelola para pengelola harus mengedukasi para penulis. Ya, jangan sampai Bapak Ibu ini mengikuti kemauan penulis lalu kemudian mengorbankan prinsip-prinsip tata kelola yang bagus. Yang kedua adalah kekhawatirannya banyak hal. Ya, karena kalau kemudian hanya ditulis Robi Aksyari dan kawan-kawan, ini kemudian akan menjadi satu kendala dalam soal sitasi dan sebagainya. Itu dari saya, Pak. Oke, kita lihat. Di study itu, Pak, oke, lanjut. Itu karena yang dari Robi itu kan sebenarnya autor itu Pak, isi utama. Autornya itu yang isi, makanya di situ dah letaknya Pak. Jadi dan kawan-kawan itu saya edit sendiri daripada pengisian autor waktu registrasi tadi Pak. Oke, kan begini. Maksud saya katakan bahwa tentu kita harus melakukan penyamaan persepsi dengan penulis, dalam hal ini calon penulis kita, bahwa di OJS itu kan memungkinkan ketika dia 3 penulis, maka kemudian kita menulis 1, 2, dan 3. Ya, walaupun nanti di artikel memang tertulis 3, tetapi kan Bapak akan kehilangan metadata di situ. Ya, coba kita lihat ya di Google Scholar-nya. Ya, Bapak bisa lihat screen saya, kerjasama orang tua dan guru PAI dalam memotivasi siswa menghafal Al-Quran? Bisa Pak, bisa. Nah, itu tuh tertulis R. Aksyari dan kawan-kawannya tidak ada. Karena itu dari awalnya mereka autor tadi mengirim seperti itu Pak, gitu kan? Yes. Jadi pada saat sudah publis, saya mengambil inisiatif itu Pak. Makanya seperti itu Pak. Oke, berarti maksudnya begini, kalau terjadi kasus besok lusa, di artikel ada 3 nama, maka di OJS-nya juga harus ada 3 nama Pak. Karena ketika kemudian tersitasi itu, maka kan Bapak akan kehilangan sitasi. Jadi disarankan kepada penulisnya untuk memasukkan nama kedua dan nama ketiga termasuk di artikel. Baik. Oke, saya lanjutkan kembali. Ini sepertinya dari skripsi ya Pak? Pak, benar.
Nah, itu masih ada kata di study. Jadi kita kemudian harus mengkonversi dari skripsi ke artikel. Ya, jangan biarkan itu terjadi adalah dalam rangka apa namanya? Ini terlihat bahwa benar-benar ya apa yang terjadi adalah seperti masih skripsi, bukan lagi di artikel. Jadi tugas kita adalah tadi mengedukasi para penulis kita supaya bukan bahan baku utamanya ya yang distorkan ke kita. Jadi ini masih terlihat apa seperti ini tadi. Seperti skripsi yang benar-benar belum diedit. Ya. Iya, baik, Pak. Ini belum terlihat diedit dengan baik. Oke. Terus referensinya memang menggunakan angka begitu ya, Pak? 1, 2 dan sebagainya. Yang di mana, Pak? Referensi bawah, itu, Pak, ya? Lihat di bagian referensi. Ya, ya. Atau ada itu referensi 1, 2 dan seterusnya. Iya, seperti itu, Pak. Kami buat dari awal. Berarti Bapak menggunakan gaya IEEE. Ya, benar, Pak. Berarti di batang tubuh artikel tetap dicantumkan nomor-nomor itu. Iya, dia otomatis dia seperti itu dia, Pak. Oke, kita lihat artikelnya. Tidak, Pak. Bapak keliru menggunakan referensi. Karena ternyata Bapak menggunakan footnote, lalu kemudian di bagian ininya, ini Bapak pakai mazhab apa ya untuk referensinya? Itu footnote, Pak. Pakai footnote gitu. Ini di artikel tidak ada nomor-nomor? Ada. Yang nomor yang mana maksudnya, Pak? Itu kan tadi di referensi yang Bapak punya ada nomornya 1, 2 dan seterusnya. Oh, maksudnya daftar pustaka ya, Pak, ya? Iya, daftar pustaka. Pustaka. Kalau dia di bagian referensi pembahasan, kami pakai footnote itu, Pak. Tapi kalau dari goresan di daftar pustaka, kita buat di referensinya memang secara otomatis di klik gitu, Pak. Dan itu memang dimasukkan dari autor sebelumnya, Pak. Ini Pak, minta tolong lihat di itu reference. Ya, benar, Pak. Itu dari metadata itu. Iya, apa penjelasannya di artikel Bapak tidak pakai nomor, sementara di reference di sini Bapak ya, karena dua hal yang berbeda. Kondisi di situ, ya. Ya, di situ tadi Pak, autornya meletakkan ya Pak. Dari awal autor meletaknya, tapi dari referensi artikelnya, di artikelnya yang kami upload tersebut Pak, PDF-nya, itu memang kita yang konsepnya Pak. Jadi referensi di dalam metadata dari awalnya memang autor yang memasukkannya. Oke. Jadi begini Pak. Sama seperti nama autor yang. Oke, begini Pak. Jadi enggak apa-apa, biarkan ini berlalu. Tetapi kemudian Bapak harus besok atau lusa itu kemudian
besok atau lusa ketika kemudian Bapak mau menerbitkan edukasi pengelola jurnal pengelola jurnal wajib mengedukasi penulisnya, jangan sampai terjadi dua gaya yang berbeda ini, Pak. Ya, itu harus seragam dan sebagainya. Baik. Ya. Karena kalau begini ini yang rugi adalah bukan penulisnya, yang rugi adalah pengelola jurnalnya karena dianggap tidak bekerja. Iya Pak, seperti itu. Sebenarnya kami udah percayakan untuk metadata karena itu kan dari registrasi mereka dari awal gitu Pak. Cuman ya memang kelalaian kita juga Pak, tidak sampai situ. Kita rasa mereka sudah fit sekarang. Ya, jadi maksud saya tidak ada masalah. Ini kita tidak menyalahkan pengelola jurnalnya, tetapi saya ingin mengajak kita mendiskusikan bahwa sebagai pengelola jurnal kita perlu untuk perlu untuk berusaha mengedukasi jurnal itu. Sebentar Bapak Ibu, saya nyalakan lampu saya sebentar. Ya, itu untuk jurnal Al-Ikhtibar sambil saya kembali ke file yang tadi. Saya nyalakan lampu saya juga, sepertinya sudah mulai gelap. Ya, Bapak Ibu, saya kembali ke artikel yang tadi. Ya, jadi mohon diperiksa dengan baik supaya kemudian antara yang ada metadatanya di OJS dan di artikel dua-duanya kemudian sejalan. Ya, lalu satu lagi Pak, Bapak menggunakan ini daftar pustaka ini polanya pola apa Pak? Mazhabnya, mazhab apa nih yang digunakan? Ini mazhab saya masih awam nih Pak. Oke, itu standar ukuran. Bapak perlu mengenal ada mazhab APA, ada mazhab MLA, ada IEEE dan seterusnya. Oleh karena itu, kalau menggunakan APA ini tidak dituliskan seperti ini Pak Abdurrahman, tapi Abdurrahman, A titik. Oke, saya buka jendela baru. Boleh dilihat jendela baru saya ini? Siap Pak. Oke, kalau Bapak menggunakan contoh mau merujuk ke ini sebagai contoh, maka paling tidak nih Pak, ada yang terlihat di sini nih. Ada 5 mazhab yang ada di Google Scholar. Ada MLA, ada APA, ada Chicago, ada Harvard, dan ada Vancouver. Jadi kalau dari susunan kami itu mazhab yang mana? Saya belum teliti dengan baik. Tapi kemudian boleh jadi adalah Bapak punya mazhab sendiri dan itu mempersulit Bapak. Jadi jangan buat mazhab sendiri. Jadi dalam urusan referensi jangan membuat bid'ah hasanah. Karena itu menyulitkan Bapak sendiri. Kalau Bapak membuat mazhab sendiri, itu susah menemukan di Mendeley atau di Zotero, sehingga kemudian Bapak, kecuali kalau di tim Bapak itu ada tim IT yang bisa mengintrodusir, seperti UKM, University Kebangsaan Malaysia, itu punya gaya tersendiri, tetapi mereka tim IT-nya bisa memasukkan ke dalam pakem yang dibuat oleh Mendeley. Sehingga kemudian dilakukan. Ya, jadi Bapak harus pilih salah satu yang mazhab yang ada itu tadi. Oke, saya kembali ke awal sekali. Ya, nanti berikutnya Pak, kata-kata penelitian diganti artikel ini bertujuan, ya,
Saya sudah diskusikan sebelumnya, ada taksonomi Bloom. Ya, ini sangat terlihat dari skripsi, bertujuan menemukan gambaran tentang kerjasama. Ya, kenapa tidak ditulis penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan? Ya, tidak perlu menemukan gambaran. Jadi harus lebih detail. Hasilnya di abstrak belum ada. Oke, ini kan kerjasama antara orang tua. Ini, jadi kita kembali ke judulnya. Kerjasama orang tua dan guru dalam memotivasi siswa menghafal Al-Quran. Maka soal Al-Quran adalah kalam Allah. Ini yang mohon maaf, jangan tersinggung ya Pak. Saya mengistilahkan ini bukan latar belakang, tapi ini latar samping. Ya, saking jauhnya dari pokok bahasan sehingga itu kemudian tidak bermakna apa-apa. Jadi jangan gunakan latar samping, tapi gunakan di situ latar belakang. Ya, karena tadi topiknya adalah bagaimana kerjasama antara orang tua, ya, yang terjadi, tetapi bukan pengertian Al-Quran. Termasuk di sini adalah lihat paragraf kedua. Di situ terlihat lagi Al-Quran memperkenalkan dirinya dan seterusnya. Ada lagi ayat suci Al-Quran. Oh, berarti ini kajian Al-Quran ini. Satu halaman full. Ya, itu lihat. Ya. Terus ada lagi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Wah, masukkan hadis. Ya, jadi kalau melihat dari sini bahwa ada unsur-unsur yang tidak dituliskan. Oke, saya stop dulu di sini. Saya ke PowerPoint. Saya tuliskan langsung apa yang harus ada dalam sebuah pendahuluan. Saya share screen ini. Ya, di pendahuluan itu Bapak Ibu sekalian yang harus ada adalah penjelasan ya kenapa penting. Ya. Kenapa topik penting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kenapa topik itu penting, harus ada state of the art. Ya. Gambaran penelitian terdahulu. Ya, yang ketiga adalah posisi artikel ya terhadap konteks keilmuan. Terakhir adalah tujuan, ya, boleh dalam bentuk pertanyaan, boleh dalam bentuk pernyataan. Ini yang harus kita kemukakan. Ya, di bagian pendahuluan itu supaya kemudian memudahkan ya Bapak Ibu mengeceknya. Baik, Pak. Ini yang harus ada sejak awal. Jadi kalau kemudian ketika Bapak Ibu menerima ya sebuah artikel lalu 4 komponen ini ya tidak tersedia di bagian pendahuluan, kembalikan. Ya, oke. Saya stop PowerPoint-nya, saya kembali ke artikel jurnalnya. Metode penelitiannya jangan panjang. Ya, ini ya hasil dan pembahasan. Karena kita tidak bisa menemukan apa yang menjadi pertanyaan penelitiannya atau pernyataan yang merupakan tujuan, maka kita susah mengecek
Apa yang mau diteliti? Kutipan langsung saya catatkan. Ya, di bagian hasil ini adalah jawaban dari pertanyaan atau tujuan. Ya, lalu kemudian tidak perlu kutipan langsung, tetapi hasil yang sudah dianalisis. Ya, itu yang harus kita kemukakan. Ya, di bagian hasil. Di bagian pembahasan, bagian pembahasannya adalah apa arti hasil penelitian, apa temuannya, bandingkan dengan temuan publikasi sebelumnya. Ya, jadi kalau kemudian kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini, paling tidak Bapak Ibu akan membantu, ya, membantu terkait dengan itu, terkait dengan artikel, ya, yang bisa dilihat atau yang bisa Bapak Ibu terima. Jadi berikan catatan-catatan dari artikel yang diterima. Ya, ini saya stop di sini, saya lanjut lagi ke artikelnya. Oke, kita lihat artikelnya. Oke, saya membuat catatan tambahan. Ya, pada saat menulis artikel, ya, bukan khutbah, tetapi tulisan akademik. Ya. Jadi bukan khutbah bahwa Al-Quran seperti ini posisinya dan sebagainya, tetapi tulisan akademik. Apa artinya tulisan akademik? Adalah dapat diterima semua kalangan. Ya. Baik yang menekuni bidang ilmu itu maupun yang tidak menekuni bidang ilmu itu. Ya. Lalu di sini adalah scientific writing. Ya, scientific writing yang harus kita kemukakan. Jadi itu yang menjadi gaya sebuah artikel. Saya lanjutkan kembali ke artikelnya. Pak, ya, lanjut. Di screen tadi Pak, yang tulisan tadi Pak, yang baru diketik. Sebentar. Ini Pak, karena kalau Bapak baca kembali artikel yang ditulis tadi, yang sudah diterbitkan itu adalah seperti gaya khutbah. Al-Quran ini, Al-Quran itu, dan sebagainya. Jadi justru tidak membahas bagaimana kerjasama orang tua dan guru dalam memotivasi murid menghafal Al-Quran. Tetapi it is about Quran. Yang seharusnya, yang seharusnya adalah dilihat di situ, ya, bagaimana kemudian fokus masalahnya kerjasama orang tua dan siswa, kerjasama orang tua dan guru dalam memotivasi siswa untuk menghafal Al-Quran, tetapi bukan kajiannya kajian Al-Quran, ya, di situ. Jadi baik, saya kembali ke artikelnya. Ya, ini bahkan ada ini Pak, coba lihat, ada penulisan nama tidak huruf besar di awal, Jamil Abdul Aziz.
Iya, Pak. Oke, lanjut. Nah, ini. Yang saya ingin tunjukkan sebelum saya tutup ini, lihat di bahagian pembahasan tadi. Ini paragraf pertama. Al-Quran menurut istilah adalah kitab yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir tanpa keraguan. Setelah melihat definisi menghafal dan Al-Quran di atas, dapat disimpulkan bahwa tahfiz Al-Quran adalah proses untuk memelihara dan menjaga dan melestarikan kemudian Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW di luar kepala agar tidak terjadi perubahan dan pemalsuan, dapat menjaga dari kelupaan baik secara keseluruhan maupun sebagiannya. Ini pembahasan atau kesimpulan. Ada kata kesimpulan tadi. Jadi kita perlu tadi Pak mengedukasi pengelola jurnal, mengedukasi penulis artikel kita supaya bisa menulis lebih baik. Oke, itu dari ikhtibar. Sekarang kita lanjut, ya sama-sama. Muadib ada? Pak bisa balik ke Tarbawi dulu Pak. Oke, sebentar. Iya, ikhtibar jurnal ilmu pendidikan sebentar Tarbawi ya. Oke, ini servernya sudah bagus, At-Tarbawi. Oke, kita lanjut. Oke, kita lihat satu saja, meningkatkan kreativitas seni melalui permainan kolase ampas kelapa. Anak usia dini di PAUD Al-Faiz Kota Langsa. Ibu Rita tolong diperhatikan kembali panduan huruf besar. Ya, Kota Langsa. Ya, itu mestinya L-nya besar, ya. Oh iya Pak, nanti saya perbaiki lagi Pak. Oke, itu masih bisa diedit itu kalau di OJS masih bisa. Iya, nanti saya edit metadata. Ya, the problem of this study is that it is still a lack of child creativity, particularly in the arts. This can be seen. Wah, ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang beraroma bahasa Indonesia ini. Ya, ini dapat dilihat. Ya, jadi Ibu boleh punya punya editor bahasa Inggris. Tunjuk satu orang yang memang keilmuannya pendidikan atau kemudian ilmu sosial sehingga kemudian bisa bisa mengedit bahasa Inggrisnya tadi. Iya Pak, siap Pak. Oke, kita tunggu terbuka, open. Oke, di artikelnya bagus Bu, itu Kota Langsa ditulis dengan baik, ya. Tapi D-nya itu huruf kecil.
Ya Pak. Yang di OJS tadi Pak saya perbaiki waktu selama pelatihan ini. Jadi kalau yang di artikel kan tidak mungkin saya perbaiki lagi. Oke, oke. Anak usia dini merupakan kelompok anak. Jadi Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita mendiskusikan ketika menulis pendahuluan itu langsung strike to the point. Ya, kenapa? Karena di artikel ini itu topiknya adalah meningkatkan kreativitas seni. Ya, melalui permainan kolase ampas kelapa. Jadi pelakunya adalah anak usia dini, tetapi subjek penelitiannya bukan terkait dengan anak usia dini, tetapi penelitiannya adalah kreativitas seni. Ya, oleh karena itu harus langsung terkait kreativitas seni, bukan lagi anak usia dini dan seterusnya tuh. Iya, Pak. Ya. Langsung fokus. Ya. Metode penelitian ini yang paling sering kita temukan di Indonesia. Kolega-kolega kita masih sering menyebut deskriptif kualitatif. Ya, belum lagi kalau soal kuantitatif. Ya, saya mau share. Ada berapa dosa besar itu? Akademia. Ya, nanti boleh Bapak Ibu lihat di akademia, ya ada 7 dosa besar analisis statistika yang mematikan. Ya, ini nih tulisannya Curzon, William N dan seterusnya. Ini perlu dibaca, ya karena sering sekali kita bermasalah dalam urusan ini. Ya. Ini dibaca kembali, saya terjemahkan dari tulisan orang ketika suatu waktu saya ikut short course dan ternyata itu yang terjadi. Kurang lebih sama tadi. Penelitian kita sebut dengan deskriptif kualitatif. Penyajian datanya adalah deskriptif, tetapi dalam kualitatif itu disebut adalah studi kasus, etnografi, ya, grounded teori, kan di situ. Ya, jadi tidak dikenal yang disebut dengan deskriptif. Ya. Oke. Indikator, hasil pembahasan. Oh, ini adalah penelitian tindakan kelas. Mestinya ketika ditulis di sini metode penelitian, jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Atau itu kosakata yang terlalu ribet cara menulisnya. Tulis saja artikel ini menggunakan ya metode penelitian tindakan kelas. Oh iya Pak. Ya, jadi Bapak Ibu saya rekomendasikan tidak hanya Bapak Ibu harus punya ya supaya kemudian Bapak Ibu tidak hanya punya editor bahasa Inggris, tetapi juga editor bahasa Indonesia. Ya, ada yang disebut dengan economy of sentence. Ya, supaya bisa hemat kosakata yang digunakannya. Ya, jangan kemudian menggunakan kosakata yang bertele-tele dan pada akhirnya kemudian justru kita susah memahaminya. Ya, jadi ini jenis penelitian dalam penelitian ini deskriptif, kualitatif dan seterusnya. Ya. Oke, saya terus hasil dan pembahasan tahap kedua wawancara. Ya, itu yang tidak ada dalam pembahasan.
pembahasan tadi saya kemukakan bahwa harus dikonfirmasi dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Pak, di Ya, silakan. hasil itu berarti kita tidak boleh menambahkan atau menguatkan hasil kita dengan penelitian orang. Berarti kita nambahkannya di bagian pembahasan gitu maksudnya, Pak ya? Yes. Jadi kalau sekedar hanya untuk menguatkan, menunjukkan state of the art, maka kemudian Ibu tidak perlu menambahkan di situ. Tetapi yang Ibu perlu lakukan adalah ketika kemudian sudah di bagian pembahasan, Ibu perlu mengkonfirmasi. Tadi saya sudah ketikkan di sini, di PowerPoint. Ya Pak, sudah saya screenshot Pak. Ya, ketika di bagian pembahasan ada yang harus Ibu tuliskan adalah apa arti hasil penelitian itu, apa temuannya, bandingkan dengan temuan publikasi yang lain. Nanti setelah selesai jurnal Tarbawi, sebelum saya lanjut ke jurnal yang lain, saya akan share satu slide yang dari pendampingan penulisan artikel di Kemendris Kemendristek BRIN ya supaya Bapak Ibu kita boleh melakukan penyamaan persepsi terkait dengan itu. Ya, ini yang harus ada dalam pembahasan, Bu. Ya, maka kemudian saya kembali ke artikelnya. Ya, ini jadi kesimpulan itu adalah menjawab tadi pertanyaan. Tidak harus lagi PAUD Al-Faiz Kota Langsa tidak semata-mata hanya mengajarkan pembelajaran mewarnai saja terhadap anak. Ini kan lari dari tujuannya. Ini kesimpulannya panjang sekali. Kesimpulan berapa halaman ini? 1, 2, 3. Oh, 3,5. Panjang sekali. Jadi sangat bagus kalau kemudian bahagian yang besar itu adalah di bahagian hasil dan pembahasan, bukan di bagian kesimpulan. Ya Pak. Referensinya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ada pertanyaan, kira-kira berapa idealnya jumlah referensi? Saya tidak akan menjawab tentang angka, tetapi kira-kira kepatutan kalau kemudian ini berapa halaman ya tadi ini semua. Lalu kemudian hanya 6 berarti tidak patut ya. Ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Silakan Ibu Rita, sebelum saya lanjut share ada satu artikel satu slide saya yang saya gunakan untuk kegiatan pendampingan di penulisan artikel. Ya paling tidak kita bisa diskusikan di sini ya, mengulang-ulangi kembali, mengaji kembali terkait bagaimana sebuah artikel itu. Ya. Pak, sedikit silakan. Masalah yang penomoran referensi tadi bisa ditukar Pak pada saat ini kan lagi proses aktivitas Pak. Bisa masih ditukar gitu Pak. Tidak ada masalah. Itu kan kemudian proses proses akreditasi atau penilaian. Jikalau itu kemudian terjadi dalam soal substansi ini kan hanya merapikan saja. Jadi Pak Nuh bisa tetap melakukan itu. Silahkan, tidak ada masalah. Baik, terima kasih Pak. Oke, silahkan kalau masih ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu. Ya, kalau belum ada, saya ingin share. Mungkin di akhir. Nanti share PowerPoint-nya di akhir saja. Tapi kita masih bedah dulu. Silakan Ibu Mbak Miza, silakan. Ya Pak, mungkin bisa dikasih sedikit tips untuk konversi dari skripsi atau laporan penelitian menjadi artikel, Pak. Mungkin poin-poin utamanya gitu, Pak. Kan seperti yang Bapak bilang sebelumnya, ada yang misalnya bagian judul jangan menggunakan kata pengaruh dan sebagainya gitu, Pak. Yang mungkin bisa
saya lagi menyusun panduannya itu Bu. Nanti Ibu boleh share ke saya WA-nya. Kalau ini sudah selesai saya buat panduannya, saya akan share ke Ibu karena itu kemudian akan ada pembahasan sangat detail sekali. Tetapi yang saya ingin katakan begini, skripsi, tesis maupun disertasi itu dua hal yang sama sekali berbeda wujudnya. Atau sebentar saya lihat apakah saya ada Sunan Ampel. Iya, ini mungkin mudah-mudahan relevan dengan pertanyaan yang tadi. Bagaimana mengkonversi sebuah laporan penelitian ke artikel? Ya, ini mungkin harus diperhatikan. Pertama adalah struktur artikel. Ya, strukturnya seperti apa? Lalu kemudian ada IMRAT ditambah dengan CAR tadi. Ya, lalu kemudian what is the problem, how, ini di bagian introduction itu apa masalahnya, di bagian metodenya how can the problem be solved, bagaimana supaya bisa diselesaikan, lalu kemudian result apa yang ditemukan, lalu kemudian discussion what does it mean, itu panduan utamanya. Lalu kemudian ya author guidelines berkali-kali kita diskusikan. Aspek teknis, nama penulis, afiliasi juga kita sudah diskusikan. Ya, ini tadi saya sudah ketikkan juga tentang penulis pendahuluan. Ya, di literatur review itu kita sudah diskusikan tentang pertanyaan yang akurat dan penelusuran yang sistematis dan eksplisit. Ya, tujuan penulisan menggunakan kata operasional dan dapat diukur. Ya, kurang lebih sebenarnya Bu, bagaimana ketika kita menulis ya sebuah laporan penelitian itu menulis ulang. Ya, dari laporan penelitian ke artikel, karena format yang berbeda antara laporan penelitian dengan artikel. Bahkan boleh jadi laporan penelitian kita itu dua tujuan penelitiannya itu kemudian kita jadikan 3 artikel. Kenapa saya katakan 3 artikel? Karena masing-masing satu tujuan ya itu menjadi satu artikel. Lalu kemudian artikel ketiga kita boleh ambil dari laporan penelitian bab 2. Ya, jadi kalau kemudian keputusan Dirjen mengatakan bahwa sebuah penelitian yang didanai itu minimal 1, kan kita boleh melampaui syarat yang atau ketentuan yang dibuat oleh atasan kita. Yang tidak boleh adalah disyaratkan 1 artikel, justru kita tidak publikasi. Tetapi kalau kemudian kita publikasi 3 dari sebuah laporan penelitian, ya padahal syaratnya hanya 1, tentu ini tidak akan menjadi temuan inspektorat, ya karena kita tidak mengurangi syaratnya, tetapi justru menambah. Jadi sederhananya Bu, contoh yang saya ingin kemukakan adalah disertasinya Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Nasaruddin Umar, itu kemudian justru terpecah-pecah menjadi beberapa artikel dan ditulis ulang, bukan dipindah copy paste seperti tadi artikel-artikel yang kita lihat. Ya, itu silakan masih ada sebelum saya lanjut. Silakan lanjut Ibu Syamsiah. Silakan Bu Syamsiah. Iya Pak. Kami Jurnal Aliko memegang mazhab EPA ya, EPA. Dalam EPA itu referensinya atau daftar pustakanya ujungnya itu kalau menulis volume, misalnya volume 3 nomor 1. Cuman tulisnya 3 dalam kurung 1. Bolehkah saya merubah 3 itu saya tulis volume 3,
kurungnya saya buang nomor NOMOR 1. Boleh dirubah gitu enggak, Pak? Berarti Ibu tidak ikut mazhab EPA lagi. Oh, jadi tak boleh dirubah, Pak ya? Bukan tidak boleh dirubah, tapi kemudian Ibu akan kesulitan ketika menggunakan Mendeley. Jadi maksud saya adalah ketika kita menggunakan gaya EPA, terima apa adanya. Karena kan itu juga sudah menjadi permakluman internasional. Saya beranggapan takutnya tidak paham kalau itu volume itu nomor gitu, Pak. Itulah tugas kita, memberi edukasi kepada pembaca, para penulis, supaya kemudian mereka bisa lebih memahami. Ya, jadi bukan justru dengan mengubah formatnya, karena ketika Ibu menggunakan Mendeley atau menggunakan Zotero, maka pasti akan muncul gaya yang sama. Ya, jadi jangan mengubah. Ya. Inilah Pak, makasih. Oke, silakan, masih ada Bapak Ibu? Masih Pak, satu. Oke, silakan Pak Dedi. Ini Pak, soal state of the art ya. Kalau untuk penelitian yang sama sekali baru, belum pernah ada contoh dilakukan orang lain gitu Pak. Bagaimana kita mengisi itu? Apa yang baru Pak di dunia ini? Sebutkan tidak ada, ya? Kata kuncinya. Enggak, ada pasti, tapi coba sebutkan kata kuncinya. Misalnya penelitian tentang fenomenologi yang sama sekali baru, belum pernah ada presidennya gitu. Seperti apa itu Pak? Misalnya penyakit misalnya, penyakit baru sama sekali. Penyakit apa? Virus misalnya, virus yang setelah ini misalnya setelah apa? COVID ini ada virus baru yang lebih ganas gitu Pak. Enggak Pak, jangan apakah kita bisa mengambil state of the art-nya itu dari penelitian sejenis penyakit lainnya gitu? Enggak Pak. Bisa dianggap sebagai state of the art-nya enggak? Enggak bisa Pak. Begini, Bapak mengikuti perkembangan 1 minggu terakhir terkait penerima hadiah Nobel? Ya Pak. Iya, hepatitis C itu kemudian penelitiannya 20 tahun Pak. Lalu kemudian dimulai dari melihat hepatitis A, hepatitis B, lalu kemudian diberi nama, terjadi proses yang berkelanjutan. Maka sebagai contoh, virus. Kalau kemudian Bapak mengetik kata virus di Google Scholar, ada 4.170.000 Pak. Iya, betul. Jadi menurut saya berpandangan bahwa tidak ada yang bahkan sama sekali baru di muka bumi ini Pak. Tinggal kemudian kita tentu seperti bahasanya Isaac Newton, kita harus berdiri di atas bahu raksasa. Apa bahu raksasa itu? Kita menggunakan literatur review, LSR, literatur systematic review. Ketika itu dilakukan, maka pasti Pak Dedi dapatkan informasi apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Contoh berikutnya. Monitor yang kita gunakan hari ini itu kemudian dimasukkan LED biru, ada unsur birunya, karena sebelumnya kan ada warna lain, ya apa merah dan hijau, apa merah dan kuning itu, pokoknya ada warna lain. Lalu kemudian seorang profesor di Nagoya University ya melakukan ya saya tulis LED biru. Ya, itu ya ini ditemukan oleh Isamu Akasaki dari Universitas Meijo dan Hiroshi Amano dari Universitas Nagoya. Penelitiannya berapa tahun, Pak? 20 tahun. Jadi maksud saya sederhana sekali, ketika kemudian Bapak mau meneliti sesuatu, pasti tidak ada yang baru sama sekali di muka bumi ini. Oleh karena itu tugas kita melakukan identifikasi topik-topik apa saja yang kemudian sudah diteliti, lalu kita bisa lakukan. Itu cara pertama. Cara kedua adalah ada namanya knowledge maps. Ini Pak, ada open knowledge maps. Ini
platform yang bisa membantu kita untuk menemukan apa saja pertemuan-pertemuan itu. Sebagai contoh, saya mengetik kata pendidikan Islam. Kita akan lihat ya di knowledge maps. Ya, di situ di kata pendidikan Islam open knowledge maps itu memerlukan paling tidak 20 detik ya untuk kemudian kita digambarkan nanti ya itu dalam bentuk peta keilmuan kira-kira publikasi apa saja yang sudah ada terkait dengan pendidikan Islam. Ya, ini kita bisa lihat Pak. Jadi ada pertemuan-pertemuan, ya, ada terkait dengan filsafat, ada sarana, ada teosofi dan sebagainya. Lalu Open Knowledge Maps juga akan memberikan gambaran kepada kita, ya. Ternyata ada 100 more relevant documents, ada kurang lebih 100, lalu dari 100 itu ada 89 yang open access. Jadi dia mengelompokkan penelitian-penelitian. Boleh jadi ada software yang lebih canggih dibanding ini yang bisa membantu kita ya untuk menemukan sebuah topik, sebuah kata kunci dalam menemukan itu. Di antaranya Scopus. Ya, kalau umpamanya kita mengetikkan kata kunci di Scopus, maka kemudian akan terlihat topik-topik apa saja yang sudah terpublikasi. Ya, oleh karena itu, kalaulah kemudian kita mau menulis state of the art, maka sesungguhnya adalah dalam usaha kita menjelaskan posisi di mana artikel kita, apa keistimewaan artikel kita, tetapi bukan berarti bahwa itu sesuatu yang baru sama sekali, atau bahkan tidak terpikirkan oleh orang. Yang tidak bisa terpikirkan oleh orang hanya tentang surga dan neraka. Ya, tapi selama itu adalah ilmu pengetahuan, pasti kemudian dapat diraba oleh panca indera manusia, dapat dipikirkan, dapat didengar, ya, dapat dijelaskan. Ya, itu penjelasan saya Pak terkait dengan itu. Silakan Bapak Ibu, kalau masih ada satu lagi sebelum saya share slide yang terakhir menutup sesi kita ini. Alhamdulillah 5 sesi terkait dengan mutu ataupun substansi ya artikel kita sebagai pengolah jurnal. Kalau tidak ada Bapak Ibu sekalian, saya ingin share satu slide yang saya gunakan untuk bagaimana berdiskusi dengan para penulis artikel yang dilakukan di Kementerian Ristek ya. Ini sebenarnya saya juga sudah kemukakan kepada kita semua bahwa sebelum memulai mengelola jurnal, ya kita jadikan bahwa mengelola jurnal itu bagian dari amal ibadah, ya sekaligus sebagai katalisator tridharma perguruan tinggi dan bonusnya tentu kita naik pangkat, mendapatkan jabatan dan sebagainya. Itu kalau menulis artikel dan mengelola jurnal. Namun semua itu bukanlah tujuan, itu semata-mata adalah bonus saja. Lalu kita harus meluruskan niat sebagaimana pesan Prof. Oman Fatur Rahman, mari meluruskan niat. Scopus ataupun akreditasi jurnal itu semata-mata adalah bonus dari usaha dan kerja keras kita. Ya, langkah pertamanya ya Bapak Ibu menyusun guide for authors, tentukan strukturnya, ya, lalu kemudian apa komposisinya, lalu pilih gaya referensi yang menjadi kebakuan dalam penerbitan artikel kita. Tidak perlu membuat mazhab baru, ya bukan berarti bahwa di sini tidak terdapat ruang-ruang ijtihad, tetapi kalau kemudian Bapak Ibu sudah menggunakan mazhab yang sudah ada, paling tidak itu memudahkan untuk keperluan di Zotero dan keperluan di Mendeley dan proses pengecekannya. Lalu kemudian pendahuluan,
Ya, pendahuluan ini berisi 4 hal. Tadi saya sudah kemukakan bahwa kenapa masalah ini penting. Ya, apa yang sudah ada itu kita sebut berkali-kali, sudah berulang kali kita sebutkan sebagai state of the art. Ya, lalu kemudian apa yang membedakan antara publikasi yang sekarang ini kita edit dengan publikasi yang sudah ada. Termasuk perlunya ada tujuan penulisan ataupun pernyataan masalahnya. Berikutnya adalah state of the art. Ya, state of the art ini adalah pembeda dengan publikasi yang sudah ada, bukan mengulangi. Ini untuk menunjukkan bahwa kita tidak mengulangi apa yang kita tuliskan, bukan redundance, ya, bukan pabrikasi, ya, apalagi falsifikasi di situ. Ya, lalu ini adalah bagian dari kontribusi kita terhadap ilmu pengetahuan. Dan salah satu cara untuk mendapatkan state of the art adalah melalui LSR, ya, literatur systematic review. Ya, lalu kemudian metode, ya, metode di sini bukan pengertian, tetapi apa yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data, ya. Lalu kemudian gunakan terma-terma yang diterima global. Tadi masih ada yang menggunakan deskriptif kualitatif. Ya, itu sebuah istilah yang tidak paten digunakan secara global. Ya, tetapi rujuk pada pakar utama, lakukan triangulasi. Ya, bagian hasil dan pembahasan rujuk kembali ke Guide for Authors. Itu bisa disatukan, ya, bisa dipisahkan. Ya, tergantung Bapak Ibu sebagai pengelola jurnal. Lalu kemudian di bagian hasil itu adalah jawaban pertanyaan, ya, apa adanya, ya, tuliskan apa adanya. Lalu ini sudah dianalisis, bukan lagi kutipan-kutipan seperti tadi, bukan deskriptif saja, tetapi merupakan analisis. Berikutnya pembahasan, ya, disinilah kita tunjukkan adanya temuan utama dari artikel yang sementara kita sunting, ya, apa novelty-nya, apa kesamaannya, lalu kemudian apa perbedaan dari situ, ya, termasuk di bahagian akhir artikel, di situ kita kemukakan menegaskan artikel yang dituliskan itu apa yang menjadi temuan utamanya. Saya biasanya suka menggunakan istilah artikel ini, ya, menegaskan dan seterusnya, ya. Wawasan, ya, wawasan artikel kita ada wawasan lokal, nasional, regional, dan internasional. Seperti yang saya kemukakan bahwa kalau dibandingkan dengan penelitian-penelitian lokal, berarti wawasannya lokal. Dibandingkan dengan penelitian-penelitian nasional, berarti wawasannya nasional. Paling ideal adalah wawasannya wawasan internasional. Dibandingkan dengan riset-riset ataupun publikasi-publikasi secara internasional. Di mana mengecek state of the art ini? Ya, menurut saya ada 2 hal yang kita bisa lakukan. Ya, di mana bahagian itu pertama adalah pada pembahasan, ya, dan pada bagian pendahuluan di awal tadi, lalu kemudian pada bahagian pembahasan, begitu pula adalah referensi yang digunakan. Ya, jadi di situ kita bisa lihat apakah wawasannya wawasan nasional, regional ataupun internasional. Lalu penutup, ya, atau kesimpulan itu bukan pengulangan, jawabannya adalah jawaban yang singkat, ditulis ulang dan tidak copy paste. Ya, jangan juga lebih panjang tadi ada kesimpulan yang sampai 3 halaman itu perlu dicek kembali pada edisi-edisi berikutnya. Kalau edisi yang tadi ini, ya, kita jangan ganggu gugat lagi karena sudah seperti itu apa adanya. Ya, lalu kemudian referensi sepenuhnya mengacu kepada Guide for Author atau Author Guidelines dan sebagainya. Ya, lalu gunakan manajemen referensi, ya, ada kecermatan dan ketepatan, lalu mutakhir dan hanya sumber primer. Itu Bapak
Ibu sekalian, panduan umum ya tentu ada hal-hal yang lebih detail nanti, tetapi dalam 5 kali sesi diskusi kita saya kira ini sudah tercakup secara keseluruhan skill ataupun bahagian-bahagian yang harus kita lihat dalam konteks pengelola jurnal. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Nanti ada satu sesi yang saya terlambat sampai 15 menit, itu saya akan kodok dalam bentuk video. Nanti semua jurnal, kalau dalam beberapa kali bedah jurnal ini tidak semuanya tercover, saya akan buatkan satu video khusus untuk mereview jurnal itu. Jadi Bapak Ibu pelan-pelan akan saya review 20 jurnal yang bergabung di sini, baik yang aktif maupun yang tidak aktif. Tadi ada beberapa yang belum bergabung ketika jurnalnya disebut, jangan khawatir, saya akan buatkan videonya, dengan demikian akan membantu. Itu dari saya, silakan kalau masih ada. Sebelum nanti kita tutup, nanti alhamdulillah Pak Kasih masih bersama-sama dengan kita, mohon kesediaan beliau memberikan tausiah ya untuk memotivasi kembali para pengelola jurnal, termasuk tadi Bapak Ibu saya berdiskusi dengan beliau secara ringan bahwa sebuah jurnal harus fokus. Ada yang pendidikan matematika dan matematika, ada pendidikan biologi dan biologi, ada pendidikan IPA dan IPA, itu sejak awal harus fokus. Apalagi kalau baru 2 tahun terbitnya. Silakan jika ada pertanyaan. Pak Weke, saya mau nanya lagi nih. Silakan Bu Rita. Kalau kuesioner itu disebarkan secara online gitu Pak, kan? Itu kira-kira kita penelitiannya survei, tetap survei, atau gimana kita menjelaskannya itu di bagian metodenya itu Pak? Oke, ketika Ibu menyebarkan kuesioner itu kan hanya cara menyebarkan kuesionernya. Kan Ibu boleh fotokopi lalu menyebarkan satu persatu. Itu tidak mengurangi sama sekali metode penelitian Ibu. Itu kan hanya teknik pengumpulan data, tekniknya menggunakan kuesioner, dan kuesionernya disebarkan dengan cara online. Jadi tidak ada masalah dalam konteks itu, Bu. Iya Pak, terima kasih. Oke, silahkan. Masih ada yang lain, Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada, saya kira bahwa 5 sesi ini boleh membekali sejak awal Bapak Ibu. Kita boleh melakukan penyamaan persepsi, tapi paling tidak bahwa pedoman publikasi, pedoman penyuntingan Bapak Ibu sudah punya itu, lalu termasuk pedoman publikasi yang diterbitkan Kementerian Agama Bapak Ibu sudah pegang, sehingga rujukannya itu untuk sementara. Sebelum kita akhiri sesi kita mohonkan ke Pak Kasih untuk paling tidak memberikan tausiah penguatan atau memotivasi Bapak Ibu para pengelola jurnal. Waktu dan kesempatan kami mohonkan, silakan. Baik, terima kasih Pak Ismail Suwardi WG. Kita kasih plus dulu dong untuk Pak Ismail. Luar biasa ini Pak Ismail, dahsyat ya. Bapak Ibu sekalian, ini karena sudah mau maghrib, jadi pakaian saya pakaian mau maghrib ini ya. Pakaian mau masjid. Iya, iya. Ya, memang gini Bapak Ibu sekalian, mungkin saya harus mengawali dari sini ya, karena ini materinya kan sudah masuk ke substansi dan terkait dengan riset ya. Ini menurut saya penting. Publikasi dan riset ini memang tidak bisa dilepaskan. Tidak mungkin kita akan mendapatkan publikasi yang baik tanpa penelitiannya baik. Tidak mungkin kita mendapatkan artikel serius tanpa penelitiannya serius. Nah, pengaruh editor atau jurnal sebenarnya tidak terlalu signifikan. Ya, ini yang menurut saya perlu dijaga bersama-sama, bahwa pengelola jurnal atau editors itu jangan terlalu masuk ke dalam. Misalnya soal konten, kemudian soal metodologi dan lain, itu urusannya authors gitu ya. Itu urusannya penulis atau peneliti. Yang perlu dilakukan oleh para pengelola jurnal adalah justru penguatan internal dirinya
sampai sejauh mana kita sudah menguasai riset yang baik. Lalu bagaimana publikasi itu ditulis dengan baik di jurnal kita. Nah, ini yang menurut saya perlu ada capacity building untuk mengelola jurnal itu ini. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau membaca jurnal-jurnal yang sudah minimal, kalau di Indonesia ya Sinta 2 gitu ya. Kalau internasional mungkin masuk ke Scopus, walaupun belum ada kuartilnya. Paling tidak ya Q2, Q4 atau Q3. Kalau Q2, Q1 seperti jurnal kita kan yang 5, dan alhamdulillah hari ini itu sudah ada 6, walaupun yang 6 ini belum masuk kuartil, tapi sudah bagus, sudah di-execute oleh Scopus ya. Setuju tidak setuju, Scopus masih menjadi bagian dari indeksasi internasional. Nah, kalau kita membaca jurnal-jurnal mereka yang katakanlah yang sudah masuk Scopus atau Sinta 1 atau kuartil yang dalam konteks Scopus, mungkin kita bisa belajar apa kekurangan jurnal kita. Jadi diskusi 5 kali atau berapa kali di forum online ini menurut saya seperti mengingatkan kita kembali, mengingatkan diri kita sebagai dosen, sebagai peneliti, sebagai akademisi, itu sampai sejauh mana kita sudah mengamalkan ilmu-ilmu kita ketika kita membuat skripsi, ketika kita membuat tesis, bahkan ketika kita membuat disertasi. Apakah bimbingan para dosen kita itu benar-benar diterapkan apa tidak? Coba kalau Bapak Ibu pernah menjadi pembimbing skripsi atau tesis atau disertasi, mungkin ingat itu. Nah, hal yang sama juga di pengelola jurnal. Pengelola jurnal ini mirip-mirip seperti itu. Ada yang mengibaratkan, seingat saya kemarin itu dari Islamika, Pak Nida ya. Nida itu mengingatkan begini, bahwa kalau tadi Pak Ismail nyebut Pak Oman, saya nyebut Pak Nida aja. Nah, Pak Nida ini mengatakan gini, artikel ini ya reviewer itu seperti penguji. Jadi kalau Bapak Ibu masuk nulis misalnya, lalu katakan pakainya OJS ya, masuk ke OJS, kemudian dibaca oleh editors ini seperti pembimbing, kira-kira gitu. Jadi pembimbing itu apa? Ya tidak banyak intervensi. Reviewer juga tidak banyak intervensi, mereka hanya ngasih penilaian. Ini kekurangannya, ini begini. Selanjutnya siapa? Ya kita sebagai penulis. Gitu. Jadi sama kan ketika kita disertasi, tesis, bagi tesisnya yang pakai ujian, juga skripsi, kan sama. Penguji itu tidak punya otoritas apa-apa. Menurut saya ya, sepanjang yang pernah saya uji, saya diuji sejak skripsi dan disertasi, penguji itu tidak punya otoritas apa-apa. Dia hanya ingin mempertanyakan apa yang sudah kita tulis. Lalu siapa? Ya kita. Saya waktu skripsi, mohon maaf ini sekedar cerita saja, karena kebetulan skripsi saya juga sudah saya tulis ke jurnal jauh sebelum OJS. Tesis saya juga begitu, sudah saya tulis jauh sebelum ada OJS. Karena dari tesis kemudian saya ambil satu bagian inti gitu, enggak semuanya tentu saja, karena satu skripsi saja bisa menjadi 3 tulisan artikel kalau yang skripsinya saya ya. Nah, kebetulan saya tentang wahyu, kajian tokoh ada 3 tokoh, Muhammad Arkun, Abdullah Yusuf Ali yang menulis The Holy Quran Text Translation and Interpretation, dan yang ketiga At-Tabari menulis tafsir yang berjilid-jilid itu dalam bahasa Arab ya. Kalau Abu Sa'ad dalam bahasa Inggris, bahasa Arab. Jadi 3 tokoh ini sudah menjadi satu tulisan tersendiri. Artikel ya. Apakah bisa lebih lagi kalau ditulis singkat tentang biografi mereka, jumlah mereka sudah bisa banyak sekali. Itu skripsi saya. Nah, maksud saya ingin cerita, skripsi saya dulu judulnya suruh ganti oleh penguji. Saya bilang, kenapa harus diganti? Gitu. Ya, kamu begini. Ya, saya jawab, yang saya tulis itu ini loh Pak. Ini dulu itu tahun 98 ya skripsi saya. Saya tidak tahu, tapi yang saya ingat adalah saya hanya mempertahankan apa yang pernah saya baca, apa yang pernah saya tulis. Dan di sidang itu ya saya bertahan aja bahwa saya tidak akan mengubah judul saya, tapi saya kalau mau saya tambahin akan saya tambahin skripsi saya, gitu. Saya tidak akan mengubah karena bagaimanapun judul skripsi saya ini sudah tafsir muqaran tafasir, karena tentang pemikiran Arkun tentang wahyu, lalu perbandingan terhadap tafsirnya Abdullah Yusuf Ali dan At-Tabari. Jadi ini
saya pada wilayah tafsir perbandingan, karena saya juga tafsir hadis. Ya. Jadi menurut saya tidak perlu diubah, ngapain gitu. Kalau ketika saya mau minta tanda tangan, ada penguji yang nanya, gimana harus diubah? Enggak Pak, saya bilang. Oh gitu, ya udah mana? Tanda tangan. Ya sudah satu, ya sudah dinilai juga. Yang kedua, yang bertanggung jawab secara akademik kan saya, bukan dia. Gitu. Kemudian ada lagi, Pak, kalau sudah tanda tangan, Bapak nggak usah minta skrip saya ya. Lo untuk apa? Ya mau saya kasih perpustakaan, daripada Bapak di sini sudah numpuk banyak deskripsi, lebih baik saya taruh di perpustakaan, jauh lebih bermanfaat. Oke. Nah, tapi ada penguji yang tidak mau. Jangan, ini penting untuk saya karena saya baru baca ini dan lain-lain. Nah, artinya apa? Ya kita sendiri bertanggung jawab. Itu skripsi ya. Kemudian tesis apalagi. Dan disertasi juga sama. Memang berubah itu ketika tertutup. Hal yang sama juga bisa menurut saya sama gitu. Di penulis jurnal juga begitu. Ya kembali kepada penulisnya satu. Pengelola jurnal itu yang penting. Tadi soal yang disampaikan oleh Pak Ismail itu. Soal reference manager dicek. Kemudian soal gaya selingkung. Mempertahankan itu menurut saya sudah canggih. Judul sudah ada ketentuannya. Kemudian abstrak modelnya seperti apa. Dan saya kira yang menjaga itu. Jadi menjaga kredibilitas jurnal dan akademik itu mau pengelola jurnal. Makanya ini yang kedua ingin saya sampaikan. Pengelola jurnal itu sama saja dengan orang yang menyebarkan dakwah Islam. Suaranya apa? Kalau tadi Pak Ismail UWK mengusulkan jurnal itu fokus. Karena pendidikan biologi dan biologi itu kan dua hal yang berbeda. Biologi murni itu satu hal tersendiri, keilmuan sendiri. Pendidikan biologi itu sudah terapan. Jadi ya nggak mungkin digabung dalam satu jurnal. Kira-kira gitu. Kalau tentu saja kalau kita mau bicara tentang indeksasi. Tapi kalau bicaranya keilmuan saja tanpa memikirkan indeksasi dan lain-lain, ya enggak apa-apa, silakan aja. Ini kan yang dibincangkan selama beberapa waktu kan karena ada keinginan selain keilmuan juga akan diindeks di Sinta, di Scopus, di Web of Science atau yang lain-lain gitu ya. Nah, mereka punya parameter. Nah, parameter ini yang selama kurang lebih 5 sampai beberapa kali pertemuan ini yang ditekankan. Ya. Kalau selebihnya kembali kepada pengelola jurnal. Jadi kami tidak punya pretensi apapun untuk mengubah jurnal selagi Bapak Ibu memang tidak ingin mengikuti ritme yang ada, regulasi yang ada. Ini kita kan hanya menjalankan regulasi sebenarnya. Ya. Kira-kira gitu. Jadi kalau Bapak Ibu, wah ini jurnal saya sudah bagus, silakan aja, nggak apa-apa, terusin. Kalau memang itu udah bagus dan bagus dari mana? Ya rekognisi, pengakuan dari orang lain. Seberapa banyak misalnya penulis tertarik pada jurnal saudara. Nah, itu salah satu namanya kalau dalam teori sastra resepsi. Bagaimana pembaca kemudian tertarik pada jurnal Anda dan pada isu-isu Anda. Isu-isu yang ada di jurnal Anda. Nah, ini saya sebut sebagai shared knowledge. Bagaimana pengetahuan di dalam jurnal itu akan sampai kepada para pembaca, dosen dan mahasiswa. Maka di Tadarus Dimas kemarin, melalui jurnal ini kita ingin mencoba mencari pakar-pakar keilmuan. Karena ukuran hari ini, kepakaran itu sudah bukan lagi buku, sudah bukan lagi, tapi ya tulisannya diakses di jurnal. Gitu ya. Saya kira ini, nah share pengetahuan inilah sebenarnya tugas kita yang utama. Apakah yang manajerial kemarin tidak penting? Karena itu bagian dari proses teknis untuk supaya diakui oleh lembaga lain. Kira-kira gitu. Nah, tapi kalau substansi akademiknya, pengetahuannya, ya itu wilayah jurnal. Maka yang berikutnya yang saya rekomendasikan, Bapak Ibu sekalian, kalau di kampus saudara, Bapak Ibu, ada namanya rumah jurnal atau kampung jurnal atau apapun namanya, gunakanlah sebagai tempat untuk komunitas akademik. Jangan sampai rumah jurnal itu hanya urus soal teknis, tapi soal substansinya hilang. Gitu ya. Jadi harus ada komunitas akademik. Apa maksudnya? Diskusilah di situ tema-tema, jangan sampai satu edisi misalnya, satu edisi atau satu tahun ada 5 jurnal, temanya hampir sama, walaupun fokusnya berbeda-beda. Ya harus digilir gitu, atau yang sekarang untuk jurnal ini apa, ini apa. Diskusikan gitu loh. Dan matangkan secara akademik. Jangan sampai tautologi, jangan sampai mengulang. Saya kira ini tugas berat pengelola jurnal kan itu. Berani membaca dalam dirinya, internal maupun eksternal,
minimal di lingkungan kampus dan lebih luas ya di luar kampus. Jadi rumah jurnal atau kompleks akademik ini harus ada untuk menjaga kualitas. Coba seringlah diskusi dengan kelompok-kelompok ini. Karena kalau pengelola jurnal sudah punya akademik, menurut saya sudah keren. Karena pertama pengamat keilmuan, apalagi di situ misalkan ada asosiasi keilmuan, ya itu lebih keren lagi tentu saja. Dan asosiasi keilmuan inilah yang akan menjadi backup akademik para pengelola jurnal. Jadi pengelola jurnal tidak akan pernah takut kekurangan tulisan, pengelola jurnal tidak akan takut kekurangan isu, pengelola jurnal tidak akan takut dapat dukungan. Ya mau tidak mau harus merangkul mereka, merangkul komunitas, merangkul asosiasi, merangkul siapa saja yang sepaham. Ini menurut saya yang penting dalam pengelola jurnal. Kalau ini lupa, maka novelty yang disebut berkali-kali tidak akan kita temukan. Kira-kira gitu. Novelty itu, kebaruan itu sebenarnya dari mana? Dari diskusi dengan teman-teman, membaca buku, membaca artikel. Penelitian itu akan sudah selesai ketika dia berhenti penelitian. 1 jam berikutnya ada buku baru, ya harus diakses gitu loh. Ketika mau berubah menjadi artikel, ya harus dipakai artikel yang terkait dengan disertasi kita atau tesis kita, harus dipakai untuk merujuk karena ini sudah baru lagi. Jadi saya sangat setuju dan ini sudah menjadi kesepakatan para intelektual dan para penulis bahwa mengubah hasil penelitian menjadi artikel itu bukan copy paste, bukan juga merangkum, tetapi sebenarnya melakukan penulisan ulang, menyesuaikan tema yang dikaji, menyesuaikan gaya selingkuh jurnal. Kalau kita mau mengikuti jurnal, tapi kalau kita nggak mau mengikuti jurnal, ya tulisan kita akan bolak-balik dianu terus gitu loh. Itu di situ menurut saya kita perlu kearifan. Dalam berdakwah juga begitu kan, nggak mungkin kita pakai satu metode dakwah, tapi harus banyak metode gitu. Apakah menggunakan baju adat atau menggunakan bahasa daerah, itu kan soal cara, tapi substansinya adalah bagaimana pesan kita sampai ke masyarakat. Hal yang sama juga begitu hasil penelitian, kalau mau diubah menjadi artikel, disesuaikan dengan beberapa kondisi yang ada di kita. Isu baru, referensi baru, model baru, itu disesuaikan, nggak bisa tidak. Saya tuh kemarin sebelum saya ke Jakarta, ada satu tulisan saya waktu S2, cukup lama sekali, tapi ini relevan untuk jurnal di jurusan saya. Waktu saya di Cirebon, jurnalnya apa namanya, Yakzon, judulnya itu Yakzon. Karena itu saya menginspirasi dari penulis novel sangat terkenal Ibnu Yakzon. Saya bilang ini judulnya Yakzon aja, kan judulnya Aqidah Filsafat. Tiba-tiba ada satu tulisan yang terkait dengan pemikiran filsafat. Dia tahu saya pernah menulis itu dari Harun Nasution. Nah makanya mau tidak mau saya, walaupun saya tulis tahun 99, ya saya harus cari beberapa referensi baru, walaupun 1-2 artikel gitu ya, untuk menambah apa sih membedakan ini dan seterusnya. Ada satu artikel yang belum pernah saya muat, belum mereka tahu ya, silakan aja dimuat. Kira-kira gitu. Itu tulisan dulu waktu saya S2 memang menurut saya sangat serius menulis. Hampir semua paper saya jadi artikel di jurnal dengan sedikit variasi ya, disesuaikan dengan jurnal dan lain-lain. Setelah ya S3 memang agak berbeda lagi pendekatannya. Kalau S3 lebih banyak menulis ringkas 1000 kata dibanding dengan paper yang tebal, yang banyak argumen, yang banyak referensi. Jadi maka sekarang ini saya lebih suka menulis 1000 kata. Kalau untuk kepentingan ini ya, kalau kepentingan publikasi. Tapi kalau untuk internasional publikasi ya untuk guru besar, untuk apa tentu harus menulis papers di jurnal yang kita harapkan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Jadi mengelola jurnal jangan melupakan substansi, karena substansi adalah misi visi perguruan tinggi. Kalau program studi ya program studi. Di situ intinya. Jangan sampai pesan kita lupa hanya gara-gara kita kasihan itu teman, kasihan itu saudara dan lain-lain. Maka tadi beberapa artikel yang disampaikan oleh Pak Ismail, menurut saya menarik itu. Kalau tadi ada artikel yang pertama, betul itu jurusan saya tafsir hadis kan, soal hafal Quran tadi ya, yang Quran itu yang menta'allamal Quran wa 'allamahu. Saya kira ini kan normatif sekali. Kalau mau ya coba lari ke living yang sekarang kan muncul living hadis, living Quran dan seterusnya. Saya setuju bahwa jangan gunakan ayat Al-Quran untuk background. Karena Al-Quran sendiri punya asbabun nuzul sendiri gitu loh. Setelah Bapak menulis hari ini beda sekali dengan 15 abad yang lalu.
Jadi asbabun nuzul itu harus bukan menjadi background, tapi menjadi bagian dari legitimasi sejarah, kira-kira gitu. Nah, kalau sekarang background-nya siapa? Ya latar belakang Bapak Ibu sekalian ketika netralitas. Kira-kira gitu. Dan itu penting, menurut saya, walaupun 1-2 paragraf menjadi background, itu penting sekali. Latar belakang menulis, mengapa penting, dan saya kira itu penting. Bahwa kemudian mengutip ayat hadis dengan ada asbabun nuzul, asbabul wurud, itu bagian dari tradisi akademik untuk menunjukkan bagaimana posisi ayat dan hadis. Tapi ya background jangan menggunakan Al-Quran. Al-Quran itu sangat interpretable, ya, dan konteksnya tergantung kita sebagai pembaca. Kalau kita nggak mau nyebut diri kita mufasir, ya pembaca Al-Quran, pembaca secara sosial, akademik, dan lain-lain. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Saya senang sekali Bapak Ibu masih bertahan sampai 20 orang. 20 orang ini sudah banyak, Pak. Kalau 2 orang, 3 orang berani mengubah saja karakter jurnal, perubahan akan terjadi. Tapi kalau 20 orang ini tidak ada yang mau mengubah, ya itu tanda-tandanya kiamat sughro untuk pengelola jurnal. Jadi JIA yang harus fokus ya nggak ada gunanya, itu tidak menginspirasi sama sekali. Jadi kami berharap syukur 20 orang ini melakukan perubahan walaupun tidak revolusioner, evolutif nggak apa-apa, pelan-pelan sesuai dengan biqadri uqulihim atau biqadri imkanihim. Jadi sangat bergantung dengan pengetahuan kita, kesempatan kita, ya bertahap aja nggak apa-apa. Karena tidak mungkin orang belajar pelan-pelan ya. Kalau cepat itu nggak mungkin. Sekarang instan itu ya nggak ada yang namanya instan enak itu. Nah yang terakhir sekali ini yang tadi kayaknya Pak Ismail juga tidak mengingatkan soal transliterasi. Jurnal PTKI yang membedakan dengan yang lain adalah transliterasi. Alih aksara dari Arab ke Latin. Tolong mudah-mudahan ini menjadi guideline. Alih aksara ini penting sekali karena beda huruf. Kalau misalkan contoh saja mahabbah itu pakai H atau pakai H. Kalau ditulis dalam Latin pakainya H titik atau pakai CH atau pakai KH. Nah ini harus ada pedomannya. Ini akan mengubah arti. Bagi saya sebagai scholars ketika saya masuk IAIN dan sampai S3, ya menulis Arab ke Latin harus ada transliterasinya. Mahabbah biasa saya pakai misalkan H titik bawah H. Kalau misalkan shin ya S titik bawah atau garis. Itu sangat bergantung dengan mazhabnya, mazhab siapa. Kalau pakainya SKB 2 Menteri, transliterasinya ya pakainya H, nggak pakai titik ya H. Lalu membedakan dengan H. Kalau H kan tidak. Kalau mahabbah pakainya H ya salah, alamat tidak ngerti bahasa Arab. Itu saja. Gitu. Maka itu dari tulisan, dari di jurnal-jurnal. Nah kami berharap jurnal PTKI mumpung belum internasional indexing, bukan masuk ini, Bapak Ibu tolong dibenahi dulu soal transliterasi supaya ada bedanya antara jurnal PTKI dengan jurnal non PTKI. Kira-kira gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena ini hak maka haknya jangan polos. Ya gitu. I-nya juga jangan tidak ada apa-apanya karena ada mad. Nah, ini rahim maka harus ada panjangnya. Apakah di atas atau di lingkar itu terserah, tergantung komputer Bapak Ibu sekalian bisanya apa gitu dari mazhabnya. Jadi biasakanlah transliterasi karena itu memudahkan. Pertama orang yang ngerti bahasa Arab, yang kedua orang yang tidak ngerti bahasa Latin lalu tahu oh begini toh panduannya. Ini mirip seperti reference manager, tetapi ini spesifik untuk transliterasi alih aksara dari bahasa Arab ke bahasa dari aksara Arab aksara Latin. Bahasanya tetap Arab, tapi aksaranya yang berubah. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini menjadi penutup dan saya kira ini luar biasa karena masih bertahan dari mulai yang pembenahan teknis, kemudian pembenahan substansi mulai dari judul, background, kemudian rumusan, teori dan lain-lain. Saya kira ini sudah keren sekali. Maka pesan terakhir saya, kalau Bapak Ibu ingin menaikkan makomnya, kalau mau mendapat bantuan penelitian dari kami, tolong klasternya naik. Jangan klasternya penguatan kapasitas. Jangan klasternya program studi. Yang itu di bawah 25 juta. Kalau itu pasti dapatnya ya mohon maaf, akan ketemu dengan reviewer yang pas-pasan. Tapi kalau ngambilnya klaster pengembangan nasional,
rover internasional, short course internasional, pasti itu orang-orang internasional yang kemungkinan dari segi apapun pasti lebih baik. Syukur kalau Bapak Ibu bisa ke kolaborasi internasional, maka Bapak Ibu akan ada jaminan karena memang syaratnya wajib dimuat di jurnal internasional bereputasi. Maka Bapak Ibu pasti akan mencari peneliti lain yang memang konsen di situ dan juga jurnal itu. Jadi otomatis akan makomnya akan naik, kira-kira gitu. Siapa yang berani melangkah, maka dia akan dapat hasilnya. Tapi siapa yang takut melangkah, maka kapanpun tidak akan pernah berhasil. Gagal itu bukan berarti tidak berani melangkah. Gagal adalah pelajaran penting untuk melangkah lebih jauh. Kalau kita belajar sepeda kok takut jatuh, jangan pernah belajar sepeda. Karena belajar sepeda, jatuh itu hukumnya alamiah saja. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Biasa saja, koreksi dari Pak Ismail dan siapa saja, itu bagian dari belajar kita. Dan kita juga, saya juga posisinya kalau mengelola jurnal, sekarang mungkin akan seperti Bapak Ibu sekalian, akan menggunakan Pak Ismail, akan mengubah dan seterusnya. Ini hanya soal kehidupan saja. Siapa tahu setahun ke depan saya yang gantian mendengarkan dan ikut proses ini. Dan kita tidak tahu juga. Ya, setahun ini saya kebetulan di direktorat, tapi tahun besok ya wallahu a'lam. Kira-kira gitu ya. Jadi belajar itu ya bisa biasa saja lah. Kekurangan dan kelebihan pasti ada. Bagi kami juga pengelola, kami hanya bisa memfasilitasi. Syukur kita tetap membuat regulasi yang tidak memberatkan Bapak Ibu sekalian, tapi juga tetap menguntungkan kita semua untuk kepentingan pengetahuan dan lain-lain. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih Pak Ismail dan semua yang tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas azan maghrib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasih memberikan semangat bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi mengelola jurnal insya Allah prosesnya alamiah. Tentu secara alami nanti Prof. Azra akan habis masanya dan kitalah semua yang bertanggung jawab untuk menggantikan dalam tanda kutip Azra-Azra baru. Jadi harus ada jurnal yang seperti Studi Islamika di Aceh, di Bekasi, di Padang, dan seterusnya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kementerian kita sudah sangat memfasilitasi banyak sekali program-program, silahkan diakses dan sebagainya. Kalaupun gagal, ya maka kemudian tentu itu adalah proses belajar. Ya, saya sendiri tidak pernah mengajukan karena jangankan naik kelas, tidak punya kelas memang saya kalau di Kemenak itu. Jadi saya tidak pernah mengajukan. Ya. Terlalu kecil kalau Pak Ismail. Bukan Pak, satu komplain saya Pak. Kadang-kadang Diktis itu mengundang hari Selasa, Jumat, suratnya terbit Jumat. Sehingga di situ saya tidak pernah mau mengajukan. Sebab mengacaukan jadwal terbang saya. Oh gitu ya. Itu Kemenak lama kali Pak, bukan Kemenak sekarang. Ya, Kemenak lama. Dan nilainya kemudian dari rekan-rekan kadang-kadang saya bisa mendapatkan bahasa Qur'annya min haitsu la yahtasib. Jadi seperti dari Uniza bisa dapat 250 juta umpamanya. Ya, dan itu tidak perlu ada nota-nota dan seterusnya, cukup satu publikasi. Jadi karena tadi saya belum punya kelas, jadi saya cari kelas 0 lah, kelas PAUD di yang bisa di tempatnya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mengelola jurnal seperti yang saya kemukakan bahwa ini bagian dari keikhlasan, membuka pintu-pintu amal jariah sehingga jangan pernah menghitung berapa honornya, berapa apa yang kita dapatkan, tetapi ini adalah bahagian dari amal jariah. Kita tutup sesi kita dan ini adalah sesi terakhir sebelum penutupan insyaallah hari Jumat dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian Bapak